kita akan berdoa kepada Tuhan. Nanti Kakak Mesak akan pimpin kita di dalam doa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, Engkau telah mengumpulkan adik kami remaja sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami ingin memuji, menyembah Tuhan, kiranya hadirat Tuhan turun atas di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang hari ini merasa diberkati Tuhan? Angkat jempolnya. Ya. Siapa yang merasa disayang sama Tuhan? Siapa yang merasa dicintai sama Tuhan? Semuanya disayang dan dicintai sama Tuhan. Sekarang terbalik lagi. Siapa yang mengasihi Tuhan? Wah, semuanya dicintai sama Tuhan, semuanya disayang sama Tuhan, dan kita juga mengasihi dan mencintai Tuhan. Semua angkat badannya berdiri, ayo. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oe, oe. Oe, oe. Yeay. Sekarang kakak minta Jeremy pimpin tepuk semangat. Ayo, C. Buka audionya, J. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sambil ngomong, J. Tepuk semangat. Ayo. Dek, ayo sekali lagi. Ayo buka audionya, Dek. Tepuk semangat. Semangat. Lupa. Yes, nggak dengeran ya? Oke, sip. Terima kasih. Sekarang Nisel. Nisel, tepuk semangat. Ayo, Nisel. Hah? Tunggu sebentar, Nisel. Tunggu sebentar. Nisel, ayo, Nisel. Buka audionya. Tepuk semangat gitu. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Terima kasih, Nisel. Bentar ya. Sekarang kakak minta siapa lagi ya? Hilman. Ayo Hilman, tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oe, oe. Oe, oe. Semangat. Yes. Oke, semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik percaya Tuhan ada di tengah kita. Di rumah adik-adik Tuhan hadir bersama dengan setiap pujian kita pagi hari ini. Tuhan
ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada di rumah. Walaupun kita memuji Tuhan di rumah, kita percaya Tuhan hadir dan memberkati dan bersuka atas pujian kita. Kita katakan anak-anak kecil Tuhan cinta. Tuhan mengasihi dari anak-anak kecil sampai orang tua, sampai nenek dan kakek kita. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu kakak nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu kakak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, Pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu kakak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta, semua Tuhan cinta, Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta semua anak di dunia, kulit putih dan hitam semua dicintainya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Inggris putih dan hitam semua dicintainya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicintainya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan untuk, silakan duduk adik-adik. Terima kasih. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta adik-adik, Tuhan juga cinta semua anak di dunia. Misalnya ada teman-teman kita yang belum percaya gimana? Tuhan juga mencintai mereka dan Tuhan minta kita supaya kita bisa bercerita kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan Tuhan Yesus juga mati buat hidup mereka. Dan Tuhan Yesus juga mau menyelamatkan hidup mereka. Tuhan pakai adik-adik, Tuhan pakai saya untuk menceritakan kasih Tuhan buat teman-teman yang ada. Amin. Siapa di sini yang mau bersaksi sepanjang minggu ini? Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai. Bisa tidur nyenyak. Oh ya, bisa tidur nyenyak. Siapa lagi yang mau bersaksi? Makan nasi tim. Oh, bisa makan nasi tim. Selain itu apa lagi? Ayo yang lain, siapa yang mau bersaksi? Daniel, silakan Daniel. Baru bangun bisa segar. Oke, Stefan, kawannya mau cerita dulu yang lain ya. Oke, siapa lagi? Daniel mau bercerita? Enggak pernah, Kak. Apa? Siapa lagi? Wawa mau cerita, Wawa? Gak mau bersaksi? Oke, Masih bisa bernapas. bisa bernapas ya, kata Jeremy bersaksi bisa bernapas. Oke. Apalagi bersaksi ngapain lagi? Bisa makan enak, bisa masih tidur nyenyak, bisa bernapas. Apalagi? Punya sinyal wifi yang bagus. Oh, punya sinyal wifi yang bagus. Itu juga kemurahan Tuhan. Tempat kakak lemot itu loh, sinyalnya lemot. Nah, apalagi? Siapa lagi? Kata Gailen punya sinar wifi yang bagus. Bisa itu. Bisa ikut sekolah minggu. Bisa ikut sekolah minggu. Oke, apalagi?
Nggak ada lagi? Kenso apa? Bersyukur apa Yenso? Bisa mandi. Apa? Kata Kenso masih memiliki teman-teman yang bagus. Baik, good. Kok Bersyukur punya air mandi kok nggak tuh minum. ya, oke, semuanya baik, semuanya bagus. Adik-adik, semuanya kemurahan Tuhan. Oke? Sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita. Mari kita belajar pagi hari ini menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau berbicara sama Tuhan dan Tuhan juga mau ngomong sama adik-adik pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku. Aku mengasihi. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang cinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Adik-adik, sungguh nyanyikan lagu ini sebagai doa adik-adik bahwa engkau mengasihi Tuhan, bahwa engkau mencintai Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang cinta-Mu dan ku lakukan. Engkau
buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Tuhan, tolong kami, setiap anak-anak kami, supaya kami belajar mengasihi-Mu dengan segenap kehidupan kami, Tuhan. Walaupun kami masih kecil, biarkan dari hati kami yang paling dalam, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mencintai-Mu, Tuhan. Kami menghormati-Mu, Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi rapnya ini, dan nanti Senon akan pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kak Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Senon berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar kami dapat mempelajari firman-Mu, dan juga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Lambaikan tangan dengan semangat kalau memang kalian masih ada di rumah masing-masing. Yes, thank you. Nah, adik-adik, ada berita sukacita. Kita nanti di bulan Oktober, sebagian sudah dengar infonya ya. Bulan di Oktober, disusun lagi. Di bulan Oktober kita akan ibadah anak-anak tatap muka. Jadi kita nanti akan dibagi kelas-kelasnya. Kan adik-adik sudah naik, ada yang dari kemarin sebelum corona di kelas 3, sekarang sudah di kelas 4, ya kan? Siapa di sini yang kelas 4? Coba angkat jarinya, kelas 4. Ya. Turun lagi, kelas 5. Itu yang wajahnya nggak kelihatan, gimana kakak bisa tahu kalian nggak ada tunjuk tangan. Nah, Jocelyn, Wawa, Gelen, Cio, buka video. Kelas 5, mana kelas 5 ini? Gelen udah kelas berapa ya? Kak Ana udah lupa loh, kemarin waktu TKA masih kecil banget. Wawa kelas berapa Wawa? Kelas 5. Oh, sama dengan Wawa ya. Kelas 6, siapa yang ada di sini kelas 6? Aku. Daniel, terus Hilman, Keisha, ada di sini enggak Keisha? Ya, Keisha. Nah, di bulan Oktober nanti kita sudah dibagi lagi kelasnya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 ada kelasnya. Kelas 4 sampai kelas 6 ada kelasnya. Jadi selagi kita masih bareng di satu kelas yang sama ini ya, kelas Madya, nah kita syukuri, kita saling berbagi. Karena untuk bulan Oktober kita enggak satu frame lagi, enggak satu server lagi kata anak kekinian, ya kan? Oke, kakak tadi melihat adik-adik sungguh-sungguh ya, mengangkat pujian, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Firman Tuhan juga ada bilang ya, kita hendaklah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi semua, bukan hanya tubuhnya aja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kemudian tubuhnya memuji Tuhan, tapi hatinya ada di games atau yang lain.
Kalau kelas 2 nanti beda lagi. Kelas 1 sampai kelas 3 itu nanti ada kelasnya 4, 5, 6 satu kelas. Ya, bulan depan ya, sabar ya, nungguin ya. Ada sesuatu yang wow dari Oma, dari guru-guru sekolah minggu buat adik-adik. Semangat ya. Oke, sudah siap Alkitabnya? Ayo, yang belum siap kakak tunggu 3 menit, ambil Alkitab. Coba semua tunjukkan, boleh dari HP atau dari Alkitab yang seal kemarin. Udah semua? Sudah? Cio, mana Alkitabmu Cio? Kalau enggak hidup videonya, janji kita ya. Siapa yang tidak hidup videonya dari awal sampai akhir berarti dia tidak dilibatkan dalam kegiatan. Baik sharing maupun pembacaan firman Tuhan. Ya, oke? Kakak hanya melibatkan yang kelihatan wajahnya. Kecuali dia sakit, jadi memang harus berbaring sambil mendengar. Ya adik-adik. Oke. Sudah siap semua ya? Nah, tema kita di minggu ini adalah tentang mengasihi. Ternyata mengasihi itu mudah. Ya adik-adik. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan untuk mengasihi orang lain, kita akan menganggap itu sesuatu yang tidak sulit. Tapi ketika kita menganggap mengasihi atau mengampuni orang lain, mempraktekkan kasih hanya menggunakan atau memakai kekuatan kita sendiri, kita anggap itu adalah berat. Ya adik-adik, nah kita sudah menerima kasih yang terbesar dari Tuhan Yesus yang menjadi lambang salib, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Salib itu satu lambangnya kemana coba? Boleh dijawab ya. Ke atas, Nah, terus kemana lagi? kiri, kanan. Kiri dan kanan. Wah, masa jawaban kakak-kakak udah kelas 4, 5, 6 masih kiri dan kanan sih? Kalau ke atas itu vertikal atau horizontal? Vertikal. Nah, kalau ke kayak strip itu? Horizontal. Iya, coba kasih lambangnya. Tangannya mana lambangnya? Pakai jari-jarinya. Ini. Horizontal ini. Vertikal ini. Iyalah, jangan Nah, marah-marah lah. Nggak usah marah-marah lah Daniel. Kak Ana kan jadi takut dengarnya di sini sama Kak Ika sama Kak Yopi loh. Ya oke, kita bikin lambangnya ya. Boleh pakai jari, boleh pakai tangan. Vertikal. Mana vertikal? Oh, Jeremy mau pakai penggaris. Vertikal ini. Horizontal. Ya, siapa yang bisa tahu artinya vertikal? Lambang salib itu kan tadi kasih dan pengorbanan. Arti vertikal itu apa? Davina? Mengasihi vertikal itu artinya? Belum hidup audionya, Dek. Siapa yang bisa jawab? Lupa. Boleh? Sama kayak firman Tuhan yang kita baca kemarin ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu ke atas lambang salibnya ya. Yang vertikal. Kemudian dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh horizontal. Keren kan salibnya ya? Tuh artinya pengorbanan. Ya, kita memahami bahwa salib adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuktikan kasihnya kepada kita. Nah itu Jeremy sudah praktekkan pakai penggaris ya J. Artinya salib adalah kasih dan pengorbanan. Ya, nah adik-adik siapa yang di sini sudah mempraktekannya? Baik mengasihi secara vertikal maupun secara horizontal.
Stefan sudah raise hand, Daniel sudah raise hand. Ya, nggak usah jauh-jauh dulu deh. Kita mau mempraktekkan kasihnya dengan orang yang terdekat kita. Siapa yang ada di sekeliling kita? Coba sebutkan. Salah satunya adalah Mama. Mama. Ya, kita praktekkan orang tua. Ya, Nenek dan kakek. iya, yang paling dekat dulu, yang paling dekat. Siapa yang paling terdekat kita? Mama pastinya. Iya, pastilah Mama ya. Mama yang paling terdekat karena apa? Mama yang melahirkan kita, merawat kita, terus dengan sabar mengajari kita walaupun kadang kita nakal, ya kan? Mama didik kita supaya dari tidak baik menjadi anak yang baik. Nah, kita praktekkan kasihnya. Mama kita sudah mengasihi kita. Jangan hanya kita menerima kasih dari Tuhan Yesus sudah kita terima kasihnya. Dari orang tua kita sudah kita terima kasihnya. Nanti kita jadi kayak laut mati. Pernah dengar nggak cerita tentang laut mati? Jadi laut mati itu laut yang menerima tapi tidak mengalirkan dia. Warnanya hitam, jadi tidak ada kadar garamnya. Kok tidak ada kadar garamnya? Kakak salah. Banyak kadar garamnya. Jadi kalau orang di sana itu nggak akan tenggelam. Walaupun di laut kita nggak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Nah, adik-adik kita buka firman Tuhan yuk. Kita buka firman Tuhan tentang kasih seorang anak yang dipraktekkannya kepada orang tuanya. Nanti videonya kakak kasih bonusnya. Di mana, Kak? Kita baca firman Tuhan dari Yakobus 3. Yohanes dulu, 1 Yohanes 4 ayat 7. Udah. Sudah ya? Sudah. Aku. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Baca Daniel. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, kemudian ayat yang ke-8, Canon. 1 Yohanes 4 ayat 8, Canon. Ya kitabku kok beda, Kak? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ya, sejauh ini mengerti ya adik-adik? Allah itu adalah kasih, sudah terbukti kasihnya. Nah, kemudian ayat 19, Kenjo. Masih dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Nah, dikatakan di sini supaya kita mengasihi Allah, kita mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita. Video minggu lalu masih ingat enggak yang ditayangkan? Siapa nama cewek yang cantik itu? Aku cuma ingat Beka. Beka. Ya, Beka memilih dalam berteman karena dia merasa cantik, dia merasa pinter, sementara temennya rambutnya keriting, kulitnya hitam, jadi dia tidak mau berteman. Nah, dia body shaming sama temennya Rebecca itu. Tahu kan body shaming ya? Siapa yang tahu body shaming artinya? Jeremy. Kenapa Kak Jiren?
Memandang tubuh. Body shaming itu suka mengejek Mandang secara kulit. fisik. Iya. Suka mengejek secara fisik. Iya. Betul sekali. Jadi Rebecca mengejek temannya, dia memandang fisik. Padahal Tuhan Allah bilang supaya kita mengasihi tanpa syarat. Kamu sukunya Batak, kamu sukunya Jawa, kamu sukunya Cina, aku nggak kawan sama kamu. Nah, itu berarti dia tidak ada kasih di dalam hatinya. Karena dia sudah mengkotak-kotakkan kasih, hanya tertentu yang dikasihinya. Terus yang kedua, kita stop julid atau stop gibah. Tahu kan gibah? Siapa yang suka gibahin temennya? Gibah itu apa, Pak? Nah, gibah itu suka ngomongin teman. Ngomongin teman yang satu dengan teman yang lainnya. Stop, berarti dia tidak ada kasih di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, stop underestimate. Artinya tidak boleh sepele dengan orang lain. Mentang-mentang sepatunya enggak mahal, mentang-mentang bajunya tidak sehebat baju kita, mentang-mentang dia enggak sepintar kita menganggap orang lain rendah. Itu tidak boleh, karena berarti di dalam hati kita tidak ada kasih. Coba kalau Tuhan dulu tidak menunjukkan kasihnya kepada kita, kamu ini orang berdosa, aku adalah anak Allah, aku suci, aku pemilik kerajaan sorga, kamu berdosa, biarlah semua manusia masuk neraka. Apakah seperti itu Tuhan Allah kita? Tidak. Tapi Tuhan Allah menunjukkan kasihnya, walaupun kita sudah berdosa, kita sudah memakan buah terlarang yang sudah dilarang Tuhan untuk dimakan, masih melawan. Ternyata Tuhan masih mengasihi kita. Dia buktikan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya kita diselamatkan. Kita baca lagi yang ayat 20, 1 Yohanes 4 ayat 20, Galen. Belum ketemu. Oke, kakak ganti dengan Hilman. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, mengerti adik-adik ya firman Tuhan ini? Bagaimana kita bisa bilang aku mengasihi engkau Tuhan Yesus, tapi kita benci sama kakak kita, kita gondok sama mama kita suka jahatin saudara atau teman kita. Nah, kata Tuhan itu adalah pendusta atau pembohong. Ya, kalau kita melihat Tuhan, kita lihat di dalam wujud orang-orang yang di sekeliling kita. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Ada yang bisa melihat Tuhan langsung matanya? Iya, tapi Tuhan bilang supaya kita mengasihi sesama, mengasihi saudara kita yang kita lihat. Berarti kita mengasihi Tuhan. Aku nggak bisa lihat Tuhan, cuma bisa lihat abun. Iya, kan sudah pernah cerita ya dulu. Kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Tetapi Tuhan tidak bisa kita lihat. Suatu saat nanti kita bisa ketemu setelah kita diangkat Tuhan bagi orang yang percaya. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Karena kita sudah diampuni sama Tuhan dosa-dosanya. Makanya kita bisa melakukannya. Contohnya, kakak, gak usah adik-adik ya. Kakak ambil contohnya kakak sendiri. Misalnya kakak dikecewakan sama teman kakak. Kakak dijulitin, istilah kasarnya dijulitin ya, lagi kekiniannya, digosipin yang gak baik. Kakak sudah bersikap baik, masih dibilang sok baik lah, terus pura-pura baik lah.
Nah, tetapi kakak belajar dari firman Tuhan supaya mengampuni. Kenapa kakak bisa mengampuni dengan kasih? Karena Tuhan Yesus yang mengajarin. Tuhan Yesus sudah mempraktekannya di dalam hidup kakak yang berdosa, dikasihani, diampuni. Tuhan ngajarin kakak untuk mengasihi dan mengampuni juga teman kakak yang berbuat tidak baik kepada kakak. Itu karena apa kakak bisa lakukan? Sebenarnya dalam hati kalau ngikutin keinginan sendiri, keinginan daging, rasanya pengen bales ya. Pengen datengin terus ngomong, kamu beginin saya nggak terima misalnya gitu. Nah, tapi firman Tuhan bilang supaya kita mengasihi dan mengampuni. Adik-adik juga gitu, bisa mengampuni dan memaafkan teman, kemudian baikan lagi. Tadinya ini, nah apa namanya ini SKT ini? Nggak kawanan itu apa namanya ini? Nah, akhirnya jadi kawan lagi. Karena ada Yesus di dalam hati kita, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan karena kekuatan kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang memampukan. Ya adik-adik. Nah, kakak mau kasih satu pertanyaan dulu sama adik-adik yang ada di sini. Mewakili dari kelas 4, 5, 6, kakak mau bertanya kepada Cheryl. Ya, Cheryl, apa perbedaan? Dengar baik-baik ya. Apa perbedaannya kalau kita di dalam kasih dengan tidak di dalam kasih? Misalnya Cheryl punya teman yang nyakitin perasaannya. Kemudian kamu anak Tuhan ini. Kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, bagaimana perasaannya kalau kita disakitin? Kalau kita di dalam Tuhan dengan tidak di dalam Tuhan? Coba dikasih jawabannya. Hidupin audionya, Dek. Kenapa ini kok Yang lain silent dulu dong. Cheryl dulu. kalau percaya sama Tuhan bisa mengampuni, kalau nggak percaya sama Tuhan nggak bisa mengampuni. Oh, gitu ya. Tapi kadang ada, ya udah aku maafin kamu. Misalnya dia juga enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi dia bisa dia ngomong, aku udah baikan kita ya gitu. Apa perbedaannya kalau kita di dalam Tuhan dengan tidak di dalam Tuhan? Sama-sama mengampuni, tapi ini di dalam Tuhan dan tidak dalam Tuhan. Perbedaannya di mana coba? Siapa yang bisa bantu jawab dari kakak kelas 4, 5, 6? Kezia? Bisa mengampuni dengan tulus. Ya betul, kalau kita di dalam Tuhan, teman kita membuat kita kecewa, teman kita juga tiba-tiba musuhin kita tanpa alasan. Kalau kita dalam Tuhan, kita bisa mengampuni dengan tulus, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Jadi dengan apa yang keluar dari hati, ucapan kita itu memang dari hati gitu ya, tidak bohong, tidak dusta. Itu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi ketika kita tidak di dalam Tuhan, kita bisa ngomong, aku udah maafin kamu. Tapi ternyata tidak dari hati. Nah, adik-adik mau jadi anak Tuhan atau pelaku firman Tuhan atau hanya sebagai anak yang dengar-dengaran? Mau kedua-duanya ya adik-adik? Oke, nah karena adik-adik hari ini sudah semangat mendengarkan
firman Tuhan hari ini, kita tonton video berikut ini. Kak Yofi. Syaratnya, kata Kak Yofi, tidak boleh pencet-pencet, tidak boleh coret-coret, tangannya dilipat. Kita belajar fokus, melihat, menonton, dan menyimak. Ini dalam bahasa Thailand, tapi terjemahannya di bawahnya bahasa Inggris. Jadi gimana? Nah, nanti kakak ada pertanyaan buat adik-adik. Silahkan diperhatikan baik-baik ya jalan ceritanya. Yang mengerti bahasa Inggris boleh dibaca itu bawahnya nanti ya. Ini adalah kisah nyata. Mereka disuruh mengarang dengan judul Aku Ingin Menjadi Superhero. Nama seorang muridnya ada Port Chai.นี่พวกเธอ พรชัยอยู่ไหนน่ะ มาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววมาแวว ที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้านว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Ya, sudah menonton tadi? Paham ceritanya? Paham. Paham. Siapa yang bisa meringkas cerita dari Port Chai tadi? Anaknya. Hah? Anak itu membantu ibunya. Terus? Dia bikin kostum biar bisa melindungi ibunya. Terus? Dikasih nilai 110. Iya, nilai 10 dari 10 ya. Maksimal nilainya 10, poinnya 10. Siapa lagi yang bisa nambahin lagi? Ayo kakak kelas 456 loh. Ayo. Iren bisa? Oke, Cheryl.
Nah, anak itu bantu mamanya bersihin jalanan Ya. karena tubuh mamanya capean, jadi dia nolong mamanya. Oke, yang lain ada lagi mulai dari awal dulu, dari mulai masuk kelas, terus tugasnya apa? Devina. Anak itu masuk sekolah. Ya. Sekolah dia langsung pulang karena dia mau bantu mamanya bersihin jalanan karena anaknya takut mamanya capek dan terluka karena karena tahun lalu mamanya ketabrak mobil. Iya, ada lagi yang mau nambahkan? Bagus semua jawabannya. Christian? Ayo ditambahkan oleh Christian. Kak Ana mau dengar suara Christian setelah di kelas 5 loh. Ayo Chris. Ada lagi yang mau nambahin? Walaupun sedikit nggak apa-apa, melatih adik-adik untuk lebih komunikatif. JJ? Darren? Oke, sekarang kakak mau tanya. Tadi tugas dari bu gurunya ngapain? Menggambar superhero. Menggambar atau bikin cerita? Gambar. Ya. Gambar. Kemudian dari semua superhero siapa yang paling tinggi nilainya? Anak yang Poncai. Poncai namanya ya. Nah, kenapa bisa dapat nilai paling tinggi? Pada saat gurunya baca hasil punya Poncai, dia yang paling tinggi. Walaupun bahasanya bahasa apa? Bahasa Thailand kan anak-anak kan adik-adik kan bisa tahu ya. Kenapa bisa paling tinggi? Karena membantu ibunya. Karena menginspirasi untuk membantu orang tua. Ya, semua jawabannya bagus semua. Dia bantu ibunya. Tadi Davina sudah singgung. Kenapa dia bantu ibunya? Dia lari-lari cepat. Kita dapat info dari temannya tadi kan, gurunya mendatangi temannya. Dia mau panggil si Poncai pada saat pulang sekolah. Ternyata Poncai langsung pulang. Keluar dari sekolah. Ditanya ibu gurunya, kenapa? Mana Poncai? Poncai itu kerja katanya. Datang teman yang satu lagi dipetok palanya ya. Pala pelontosnya dipetok sama yang cewek. Jangan kasih tahu. Kenapa kok kasih tahu sama ibu guru kata temennya kan. Nah dia bilang kalau ibunya itu pernah mengalami kecelakaan. Benar tadi Davina bilang. Ibunya itu pernah mengalami kecelakaan. Sehingga kakinya sakit. Bayangin kalau jadi tukang sampah, tukang sapu jalanan itu berdiri lama-lama sakit enggak? Sakit. Nah si Poncai itu langsung kepikiran, nanti mamaku kalau lama-lama ku tinggal, dia takutnya kecelakaan lagi, makanya dia mau jadi superhero buat mamahnya. Tadi ada tulisan bahasa Thailand. Kakak nggak tahu sih bahasa Thailandnya, cuma pas bahasa Inggrisnya dia bilang kan, dia ingin menjadi superhero bagi mamahnya. Dia pengen jadi pahlawan buat mamahnya. Apa aja senjata seorang pahlawan? Kalau Spider-Man punya cus gitu kan. Kalau Superman punya baju nah. Kalau apalagi jagoannya? Kapten Amerika punya tameng kayak apa itu yang gini tuh nah, ya Kenjo ya. Ya. Nah, kalau si Poncai punya atribut pahlawannya adalah apa J? Sapu lidi. Kemudian apa lagi yang di atas kepalanya tadi? Topi petani. Topi. Kemudian apa lagi yang dia pakai? Rompi pembersih jalanan. Rompi seragam pembersih jalan. Terus apa lagi? Sepatu. Ya, dia pakai ketopong seorang tukang sapu. Kakak mau tanya, menjadi tukang sapu itu hina atau
Mulia. 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 Iya, apalagi tadi si Poncai bilang dia mau jadi hero di hidup mamanya, menjadi pelindung mamanya. Nah, siapa yang sekarang mau menjadi superhero bagi mamahnya di rumah? Ya, oke. Salah satu yang sudah kita lakukan bahwa kita sudah menolong mama atau menjadi superhero mama di rumah atau orang tua kita. Kezia, apa yang sudah kamu lakukan di rumah sepanjang seminggu ini aja? Kenjo? Membantu mama cuci piring. Good. Apalagi? Kezia tadi belum jawab. Bantu mama beresin kasur. Ya, apalagi? Ayo jangan jadi pendengar. Membantu mama menyapu halaman. Nyapu halaman. Tapi bener ya. Henok bilang beresin mainan. Iya, banyak hal-hal kecil yang tampak sepele, sama seperti tukang sapu. Tampak sepele tapi mulia. Coba bayangin kalau sampah ada di mana-mana, apa jadinya kota Batu Raja, ya kan? Iya, itulah tunjukkan kasih kita dari hati. Bukan kasih yang pura-pura. Kalau dari hati nanti wajahnya pasti tambah ganteng, tambah cantik, ceria. Kayak Jeremy itu nah senyum-senyum, tambah ganteng. Hilman juga, Christian juga, semua adik-adik yang di sini. Ya, baiklah adik-adik, itulah firman Tuhan kita hari ini ya. Rasanya kurang panjang waktunya ya, tapi kita harus belajar disiplin dalam waktu. Oke deh, semoga adik-adik dan kakak juga kita mempraktekkan firman Tuhan, yaitu mengasihi dan mengampuni. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat lagi pujian yang tadi, yang diangkat dari lagu Kak Ika tadi. Semuanya pejamkan mata, kita nyatakan pujian ini dari hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Semua bernyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita melipat tangannya, kita pejamkan mata kita, sungguh-sungguh kita di hadapan Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini yang kami terima dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk belajar mengasihi baik saudara-saudari kami, teman-teman kami, orang-orang yang di sekeliling kami, juga kenalan kami. Bapa, mampukan kami juga untuk bertindak, berpikir, dan berbicara yang sopan, supaya kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi teman dan sekeliling kami. Tuhan Yesus yang baik, kami banyak kekurangan ya Bapa, ampunilah kami dalam perbuatan kami kepada orang tua, kepada teman-teman kami. Kami mau menjadi anak-anak yang
bersungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh bertumbuh dan terus bertumbuh sehingga kami menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Mama, buat Papa, buat guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang ada di sekolah, supaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat Oma, Opa yang ada di gereja, supaya mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Di masa tua mereka, Tuhan beri kesehatan, kelimpahan dengan sukacita, dan pelayanan mereka semakin diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada Tuhan berkata, amin. Haleluya. Ada yang kurang ya kalau habis amin apa coba? Foto. Foto. Kak Ika sini. Kita dengar aba-aba dari Kak Yofi ya. Hah? Ya, siap ya. Tahan dalam hitungan 30 detik lah ya. Karena sinyal kita nggak sama. Udah siap gayanya gimana? Sudah siap? Kevin, mana wajahmu Kevin? Ayo, siap ya? Boleh dideketin dikit mukanya ke handphonenya atau laptopnya. Jadi kelihatan wajah adik-adik. Senyum, wajah yang sukacita. 1, 2, 3. Tahan 30 detik. Tik, 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 30 detik. Sekali lagi. Ganti gayanya. Wajah, giginya kelihatan ya, walaupun ada ompong-ompongnya nggak apa-apa lah ya. Wajah yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. God bless you adik-adik. Tuhan memberkati.